Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang terus istiqomah hadir sampai dengan malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama-sama. Saya pikir tadi di jalan ini sudah 3 hari kita hujan gak berhenti-berhenti. Tapi alhamdulillah gak perlu kita mengeluh. Karena kadang-kadang kita sebagai hamba Allah ini kurang bersyukur. Dikasih panas, mengeluh kepanasan. Dikasih hujan, mengeluh kehujanan, kedinginan. Kita bersyukur daripada di Los Angeles sana kebakaran. Paling tidak kita kedinginan malam hari ini. Saya pikir tadi, wah ini saya datang ke Arira atau tidak nih kira-kira. Khawatir saya udah datang, nanti jamaah kedinginan, sholat maghrib di rumah. Nggak ada yang duduk di kajian, kan? Segan pula kami, ya kan? Ternyata begitu sampai di Masjid Baitus Salam, Masya Allah, sholat berjamaah nggak berkurang. Jamaah yang duduk di majelis juga nggak berkurang. Maka mudah-mudahan majelis ini, alhamdulillah. Apa ini karena hujan ini ada? Masya Allah, mudah-mudahan tiap minggu hujan terus lah. Ya. Iya. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah ini yang terus bisa kita jaga hingga kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr. Kemarin kita mengkaji beberapa ayat, tepatnya ayat mulai dari ayat ke-10 sampai ayat ke-16. Yang secara garis besar kemarin sudah kita bahas, Allah menyinggung kita sebagai manusia yang seringkali beranggapan saat kita diberikan kemudahan oleh Allah, kita beranggapan bahwa Allah sedang redha kepada kita. Kalau kita dikaruniai kenikmatan, kita kadang-kadang menganggap itu bukti bahwa Allah memuliakan kita. Padahal belum tentu. Ada yang dikasih nikmat oleh Allah, semakin dia jauh dari Allah. Dulu, waktu pekerjaannya tidak semaju sekarang, sholat berjamaahnya rajin. Begitu kerjanya bagus, bisnisnya lancar, nggak sempat lagi datang ke masjid. Jadi kemudahan kita dalam hidup, kesuksesan kita dalam berniaga, lancarnya bisnis, besarnya gaji,
itu belum tentu menunjukkan bahwa Allah sedang memuliakan kita, belum tentu. Bahkan kemarin sudah kita bahas, Allah menceritakan orang-orang di masa lalu dengan nikmat yang berlimpah, dengan kelebihan yang luar biasa, tapi justru membuat mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita malam hari ini, kalau kesehatan kita dikurangi sedikit oleh Allah, jangan kita bersuudzon kepada Allah. Wah, ini Allah ini sedang menghinakan saya. Kalau kita dikurangi rezeki penghasilannya, dikurangi sedikit kebahagiaannya, jangan langsung bersuudzon kepada Allah. Karena bisa jadi justru dengan musibah itu datang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menjadi dekat dengan Allah karena ditimpa musibah, dan betapa banyak orang yang jauh dari Allah karena dikaruniai nikmat. Mana yang lebih baik? Dikasih nikmat tapi jadi jauh, atau dikasih musibah tapi justru dekat? Mana yang lebih baik? Hah? Dikasih musibah tapi semakin dekat dengan Allah, atau dikasih nikmat tapi semakin jauh dari Allah? Mana yang lebih baik? Kalau begitu kita ingin musibah atau ingin nikmat? Agak berat ya. Bahwa kita ingin nikmat. Oh, kalau yang terbaik sih Ustadz, dapat nikmat semakin besar rasa syukurnya. Semakin besar nikmat, semakin besar pula kebaikannya. Wah, itu sempurna sudah. Tapi kadang-kadang kan hidup gak selalu begitu. Kadang-kadang kita di atas bersyukur, kadang-kadang kita dikasih di bawah oleh Allah. Maka jangan suudzon kepada Allah. Maka di dalam ayat ke-17 ini kita akan lanjutkan bahwa Allah kembali menyindir kita. Kenikmatan sebanyak apapun yang Allah karuniakan kepada kita nggak akan ada gunanya. Kebahagiaan sebanyak apapun yang Allah berikan tidak akan ada artinya. Harta sebanyak apapun yang Allah titipkan tidak akan ada manfaatnya kalau yang pertama ayat ke-17, kalla bal la tukrimunal yatim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, la tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi harta yang kita punya, kedudukan yang sedang kita kuasai, semua tidak ada artinya kalau kita tidak memuliakan anak yatim, kata Allah. Perlu digaris bawah, dalam ayat ini enggak disebut, oh harta kita enggak berguna kalau kita tidak memberi kepada anak yatim. Bukan memberi persoalannya, tidak memuliakan. Karena ada di antara kita, di satu sisi dia memberi kepada anak yatim, tapi di saat bersamaan dia merusak kemuliaan anak yatim. Tempo hari sudah pernah kita sebutkan contohnya. Misalnya Masjid Baitus Salam Arira menyantuni anak yatim, misalnya Muharram atau menjelang hari raya. Kita biasanya kan adakan santunan anak yatim. Kita undang mereka datang ke masjid. Kita suruh berbaris di depan. Kita kasih amplop salam, kasih amplop salam, foto bersama. Kira-kira kalau kita berada di posisi anak yatim itu, bangga atau sedih? Ditaruh di depan kita, dikasih amplop, semua orang nampak nih, semua warga dan jamaah nampak. Belum lagi nanti dipoto, nggak puas dipoto, dijadikan status di WA. Nggak cukup dijadikan status di WA, dicetak menjadi kalender. 1 tahun foto kita terpampang sebagai penerima bantuan. Kalau kita di posisi itu, senang apa sedih? Malu Pak Imam. Malu kita. Iya bisalah terobati rasa malu kalau ternyata setelah dibuka isi amplopnya banyak. Agak-agak per anak 1 juta gitu, enggak apa-apalah malu 1 tahun. Ini kadang-kadang sudahlah nunggu acara 2,5 jam. Setelah itu mereka tidak dikasih apa-apa, disuruh maju ke depan, pas dikasih amplop rupanya dibuka 50.000. Malunya 1 tahun, uangnya habis sehari. Ini kan memberi anak yatim,
tapi di saat yang bersamaan merusak kemuliaan anak yatim. Kalau di antara kita ada yang mengatakan begini, oh Ustadz, kami kan pengurus, kami panitia, kami harus mendokumentasikan itu. Boleh, siapa yang tak boleh mendokumentasikan? Tapi nggak perlu dipajang di depan. Seremonial aja, tunjuk satu orang sebagai perwakilan, nanti sisanya kasih saja di belakang. Bahkan kalau perlu dipoto, disensor wajahnya supaya menjaga kemuliaannya. Jadi jangan dipampang kemana-mana tuh wajahnya, kasihan. Itu emaknya berada di belakang, emaknya itu tidak bangga. Emaknya itu juga dalam hatinya berkata, ya Allah, seandainya lah kami nggak butuh betul, nggak akan kami datang ke masjid ini hanya untuk sekedar dipajang anak kami di depan menerima bantuan. Maka Allah menyinggung dalam ayat ini, bukan soal memberi kepada anak yatim, tapi memuliakan atau tidak. Karena kalau kita bisa memuliakan, sedikit apapun pemberian akan besar pahalanya. Tapi kalau kita merusak kemuliaan, sebanyak apapun pemberian tidak akan ada artinya. Makanya saya senang, mudah-mudahan nih, saya tidak tahu di Arira apakah seperti itu. Kalau seperti itu mudah-mudahan besar hati untuk dirubah. Karena sebaiknya tidak usah kita pajang mereka di depan. Mending kumpulkan donatur, berapa duit terkumpul. Justru kalau perlu kita yang datang ke rumah. Tidak perlu rame-rame. 1-2 orang aja, yang satu ngasih bantuan, yang satu foto sebagai bukti ke donatur. Bahwa uangnya betul-betul kita salurkan, nggak kita makan sendiri. Itu saja, nggak perlu rame-rame. Untuk menjaga kemuliaan. Alhamdulillah sekarang di beberapa masjid sudah menerapkan hal serupa. Jadi kalaupun didokumentasikan, dokumentasinya tuh diam-diam saja, curi-curi saja. Tidak perlu nanti di depan kamera pegang beras gitu kan, bukan 5 kilo lagi, 2,5 kilo. 2,5 kilo, ayo nak, pegang dulu berasnya, senyum ke kamera, senyum. Anak itu mau senyum tapi cuma dikasih beras doang. Kan lauknya belum ada. Kan bayar listriknya belum cukup. Tokennya di rumah kan udah bunyi-bunyi. Airnya kan sudah mau diputus sama ATB karena belum bayar bulanan. Itu lebih penting. Maka sekali lagi, muliakan anak yatim. Nah, yang berikutnya ayat ke-18 kata Allah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kekayaan kita itu, karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan ada artinya jikalau la tahadduna, kalian tidak saling mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini juga menarik. Allah tidak menyebut begini, harta kalian itu tidak berguna kalau kalian tidak memberi makan orang miskin. Enggak begitu. Ayatnya berbunyi, harta kalian itu tidak berguna kalau kalian tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Bukan tidak memberi makan, tapi tidak mengajak. Kenapa kok dalam ayat ini disebut tidak mengajak memberi makan kepada orang miskin? Maksudnya adalah yang terbaik itu memang kita langsung yang memberi. Memang kita langsung yang berbagi. Mungkin dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk makanan sembako, mungkin dalam bentuk pakaian, mungkin dalam bentuk hal-hal yang lain yang bermanfaat. Tapi kan kadang-kadang tidak semua kita bisa berbagi. Karena mungkin kita juga kekurangan. Karena mungkin harta kita juga hanya pas untuk hari itu saja. Maka paling tidak dalam ayat ini seakan Allah berpesan, kalaulah kita belum mampu membaginya, kita belum bisa berbagi secara langsung kepada orang miskin, paling tidak kita mengajak untuk agar orang lain ikut berbagi kepada orang-orang miskin. Jangan sudahlah kita nggak mau berbagi, mengajak pun tidak mau. Nah, ini yang harus diluruskan nih. Kadang-kadang kita itu malu, kecil hati, tapi tidak pada tempatnya. Contoh, misalnya
Masjid Baitus Salam Arira sedang membuka open donasi untuk memberi bantuan kepada fakir miskin di sekitar perumahan Arira, di sekitar Masjid Baitus Salam. Dibukalah peluang sebesar-besarnya. Siapapun mau nyumbang silahkan. Terus kita baca WA. Ya Allah, sedihlah hati ini nggak bisa ikut menyumbang. Kecillah hati ini nggak bisa ikut berkontribusi. Maka perintah Allah, kalau kita belum bisa berkontribusi, belum bisa berbagi, paling tidak sampaikan pesan ini kepada orang lain agar orang lain mau berbagi atas informasi dari kita. Kita jadikan status WA. Kita kirim ke grup RT, ke grup RW, ke grup kajian. Kita jadikan status di Facebook, itu sudah cukup menjadi pahala untuk kita. Jangan kita kemudian hati kita salah dalam menduga. Saya segan mau nge-share informasi ini Ustadz. Ayo jangan lupa ikut andil dalam kebaikan. Saya malu mau nge-share ini sebab saya sendiri nggak bisa nyumbang Ustadz. Keliru. Kalau nggak bisa nyumbang, paling tidak ngajak orang lain untuk bisa nyumbang. Nanti Idul Adha, kan panitia kurban sudah ngasih harga tuh. Kambing 3 juta misalnya. Kalau sapi tinggal dikali 7. Mari jamaah Masjid Baitus Salam, kami tunggu kurban terbaik Anda. Kan sudah dibuat tuh brosurnya itu kan. Ustadz, kami tahun ini nggak ikut kurban lah Ustadz. Ekonomi lagi susah betul ini. Lalu, ya kami segan pula mau nge-share ini di grup WA. Kami malu juga mau jadikan ini di status WA. Justru itu peluang. Kalau kita belum bisa melakukan kebaikan secara langsung, minimal kita mengajak orang lain. Karena nanti ketika orang itu melakukan kebaikan karena ajakan dari kita, kita mendapatkan pahala yang sama meskipun kita belum bisa melakukan. Maka dalam ayat ini disebut wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Nah, berbicara tentang orang miskin, ada Pak RT di sini? Ada Pak RT atau Pak RW atau beberapa waktu yang lalu di Batu Haji ada pengurus masjid itu yang menceritakan persoalan internal masjid kepada kami. Masalahnya itu adalah setiap bulan masjid itu mengalokasikan sekian dana untuk 3. Jadi kota infak itu ada 3 lobang. Pertama lobang untuk infak masjid, yang kedua lobang untuk anak yatim, yang ketiga lobang untuk fakir miskin. Akhirnya kan setiap bulan kota ini kan dibuka. Yang untuk anak yatim ya dikasih ke anak yatim, yang untuk fakir miskin dikasihlah ke fakir miskin. Kecewanya pengurus masjid, ternyata selama ini ada salah satu RT yang sembarangan mendata warganya. Kan pengurus masjid minta, Pak RT tolong informasi ke kita, minta data siapa yang masuk dalam kategori fakir atau miskin. Diserahkanlah datanya. Setiap bulan menerima. Dan nominalnya lumayan. Bisalah untuk bayar listrik kita sebulan. 500 atau 600 ribu. Kan listrik kita sebulan kan rata-rata segitu kan. Lumayan ini. Diberilah. Kagetnya pengurus masjid ketika suatu hari hendak memberi, rupanya beli mobil baru. Platnya masih putih. Jadi baru di mobil. Kagetlah pengurus masjid. Dikira itu mobil tetangga yang dititip parkir di rumahnya. Ternyata selama ini memang mobil beliau. Akhirnya pengurus masjid nanya, itu mobil Bapak? Iya mobil saya Pak. Loh, kok Bapak diam aja? Ini kan untuk fakir miskin. Loh, iya ya Pak. Lah, jadi selama ini menerima dikira itu uang dari apa? Memberikan kepada warga yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima hanya karena laporan dari perangkat setempat yang tidak amanah dalam melihat kondisi warganya. Nah ini jangan pula ini terjadi ini.
Jadi benar-benar lah disurvei. Nanti juga bentar lagi kan Ramadan. Kan nanti panitia amil zakat itu kan minta data itu ke RT RW. Betul ya Pak ya? Minta data itu. Jangan sembarang kasih data. Itu sempat kita salah dalam mengalokasikan dana. Salah dalam menginput data siapa yang berhak menerima. Dosanya kita tanggung dunia akhirat. Orang makan harta haram gara-gara kita. Maka hati-hati. Ayat berikutnya. Yang membuat kekayaan kita di mata Allah nggak ada artinya. Wa ta'kuluna turasa, dan kamu memakan harta warisan aklal lamma, dengan mencampur adukkan. Nah, ini contoh. Seorang suami meninggal dunia. Seorang ayah meninggal dunia. Berarti istri daripada laki-laki ini kan jadi janda. Dan anak dari almarhum kan jadi ahli waris. Istri, anak itu semuanya ahli waris. Pertanyaannya adalah, mana paling besar bagian? Misalnya bapak wafat, atau kitalah wafat nih, kita laki-laki ini, kita laki-laki wafat. Istri kita kan ahli waris. Anak kita kan ahli waris. Mana yang paling besar bagian? Bagian istri atau bagian anak? Mana besar? Bagian anak. Apalagi anaknya laki-laki. Anak laki-laki. Ibunya itu, istri kita itu, yang kita tinggalkan wafat itu, dia hanya dapat 1/8. Hanya dapat 1/8. Sisanya anak. Apalagi anaknya laki-laki. Habis itu. Habis itu. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kadang-kadang ibunya ini, ibu dari anak ini, mencampur adukkan antara harta haknya dan hak yang menjadi milik anaknya, dicampurkan. Karena anaknya mungkin masih kecil, karena anaknya mungkin masih belum tahu perhitungan harta warisan, sehingga semuanya disadur dalam satu rekening, ditaruh dalam satu tabungan. Emaknya beli baju baru pakai duit itu, emaknya beli motor baru pakai duit itu, emaknya nanti menikah lagi dengan laki-laki baru pakai duit itu. Haram. Tidak boleh. Ada hak anak di sini. Itu yang dimaksud wa ta'kuluna turasa aklal lamma, memakan harta warisan dengan mencampur aduk antara haknya kita dengan haknya ahli waris yang lainnya. Contoh lagi. Bapak bersaudara. Ya. Emak bapak kita sudah meninggal. Berarti kan kita bersaudara kan ahli waris. Anggaplah kita 5 bersaudara. Anggaplah kita 5 bersaudara. Harta peninggalannya 50 juta. Harta peninggalannya 50 juta. 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Jadi kita bersaudara. Kita 2 orang laki-laki, kakak kita dan adik-adik kita ada 3 lagi perempuan. Harta peninggalannya 50 juta. Kita nggak ada tanya ke ustadz. Kita nggak ada tanya ke tokoh agama, main kita langsung kumpulkan aja. Abang, adek, mak bapak kita sudah wafat ini. Kita bagi ini harta warisan. Nah, gimana caranya? Kita bagi rata lah. 50 juta, berarti 10-10. Oh iyalah, 10-10. 10-10. Itu yang dimaksud. Karena nanti ada yang dia dapat nggak sampai 10 juta, tapi dapatnya 10. Ada yang seharusnya dia dapat lebih dari 10 juta, tapi dia hanya dapat 10. Dicampur aduk nih. Antara hak kita dengan hak ahli waris yang lainnya. Ini haram. Oh, kami ikhlas Ustaz. Bukan berarti karena ikhlas yang halal, yang haram jadi halal. Itu mohon maaf, orang berzina itu sama-sama ikhlas atau enggak itu? Itu yang berzina itu sama-sama ikhlas. Yang bayar ikhlas, yang dibayar pun ikhlas. Kita sama-sama suka Ustaz, terus karena sama-sama suka perzinahannya jadi halal, tetap haram. Yang bayar sukarela, yang dibayar sukarela, apakah jadi halal? Tetap haram. Jadi jangan atas dasar ikhlas yang haram menjadi halal, nggak bisa.
Pembagian harta warisan juga begitu. Kami sama-sama ikhlas kok Ustaz. Akhirnya dibagi 10, 10, 10, 10, 10. Dapat daripada berantem. Pusing kita mikirin. Udah dibagi rata aja. Yang penting sama-sama ikhlas. Haram. Tidak boleh. Kecuali sudah diundang orang yang ahli dalam membagi warisan. Kemudian ustadznya sudah ngejelasin, Bapak, Ibu nih adalah ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Nominalnya sekian. Jadi masing-masing anak laki-laki dapat sekian, masing-masing anak perempuan dapat sekian. Sepakat? Mau tidak mau, ini aturan Islam. Harus sepakat, suka tidak suka, ini aturan Islam. Harus ditaati. Karena kalau tidak, berdosa kita. Kalau sampai mengatakan, oh itu aturan Islam itu tidak adil itu. Kok bisa anak laki-laki dapat 2 kali bagian dibanding anak perempuan? Kalau kita mengatakan begitu, bukan hanya berdosa, kafir, keluar kita dari Islam. Karena menolak hukum Allah. Setelah dijelaskan sama ustadz atau orang yang ahli, ini dapat segini, dia dapat segini. Kemudian setelah diangan-angan, abang, adek, kan kita ini dah bersaudara. Mak bapak kita sudah wafat. Alhamdulillah saya sebagai anak pertama ini sudah ada penghasilan, pekerjaan udah mapan. Jadi nggak apa-apa deh. Yang kata ustadz tadi, bagian saya segini saya terima. Tapi sisanya saya sedekahkan deh ke kamu. Yang kamu masih kuliah kan, masih butuh banyak biaya kan, ini untuk kamu. Nah itu baru boleh. Itu baru boleh. Kita mengatakan ikhlas setelah tahu nominal yang kita dapat itu berapa. Permasalahannya hari ini adalah kita seringkali berbicara nggak apa-apa kita ikhlas Ustaz bagi 10 10 10. Tapi setelah ngaji ilmu faraid pembagian harta warisan kita baru tahu, mak bagian saya rupanya banyak ini. Oh gitu kemarin saya nggak dapat, saya nggak bilang ikhlas. Kalau saya nggak bilang ikhlas bagian saya lebih banyak ini. Tiba-tiba datang ke kampung halaman bawa parang. Mana kemarin harta warisan itu? Kok saya cuma dapat 10 juta? Saya kemarin habis ngaji mestinya saya dapat sekian juta nih. Berantem. Maka tidak boleh. Tentang harta warisan ini hati-hati. Banyak hari ini yang dengan alasan adat istiadat tak mau bagi harta warisan sesuai syariat. Oh di kampung kami perempuan lebih banyak Ustaz. Pilih adat atau pilih syariat. Oh di kampung kami laki-laki lebih banyak Ustaz. Terserah. Mau pilih adat atau pilih syariat. Yang dikorbankan bukan hanya dosa, yang dikorbankan akidah. Kenapa? Kita menolak Al-Quran. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menyinggung kita, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya akan menjadi orang yang beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kafir terhadap sebagian ayat yang lain? Perintah tentang sholat diwajibkan, oh setuju. Puasa bulan Ramadan, setuju. Perempuan tutup aurat, oh setuju. Zakat 2,5%, setuju. Haji dan umrah wajib, oh setuju. Pembagian harta waris, ini tunggu dulu Ustaz. Kami ini di kampung sudah ada sesepuh nih. Kami di kampung sudah ada ajaran turun-temurun. Tidak boleh, tidak berlaku. Tidak berlaku. Kalau bertentangan dengan syariat, pinggirkan semuanya. Kalau tidak, akidah kita jadi korban. Sudah. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Lanjutan ayatnya, kekayaan kita itu enggak akan ada artinya, justru akan menjadi malapetaka kalau wa tuhibbunal mala, dan kamu mencintai harta itu hubban jamma, dengan cinta yang teramat sangat. Ada orang kaya dengan kekayaannya cepat dia masuk surga. Maksudnya, masjid butuh karpet, beliau duluan sumbang. Masjid butuh kipas, beliau dulu beli. Masjid mau pembangunan, beliau donatur paling besar. Ini orang kaya yang paling cepat nih masuk surga. Gampang. Bahkan kadang-kadang kita harus iri kepada orang kaya, sebab saat dia nanti meninggal, pahala itu tetap mengalir. Salah satunya adalah melalui sedekah jariah. Tapi ada juga nih, semakin dia kaya, semakin dia perhitungan kepada hartanya.
Oh, setiap tahun mobilnya ganti. Setiap tahun rumahnya direnovasi. Begitu dimintai sumbangan, itu pun hanya sumbangan karena tetangga yang sedang kemalangan. Banyak betul pertanyaannya. Sakit apa dia? Di rumah sakit mana? Betul tak dia sakit? Berapa sumbangan yang dikutip? Wah, banyak betul yang ditanya. Itu yang disinggung dalam ayat ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya kekayaan itu seperti pisau bermata dua. Maksudnya pisau bermata dua, bisa dipakai pisau itu untuk memotong, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kitalah nantinya yang akan terpotong. Kalau kita bisa menggunakan kekayaan ini, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Banyak amal jariah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau enggak dipergunakan dengan baik. Makanya dulu ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya mau mengadu kepada engkau ya Rasul. Ditanya oleh Nabi Muhammad, mau mengadu apa? Saya sehari-hari ini hidupnya susah ya Rasul. Makan hanya roti keras. Roti keras itu roti yang tanpa ada campuran bahan-bahan lain. Sehingga kalau begitu dia dipanggang, dia keras. Dia keras, susah dikunyah. Kalau sekarang kan roti makin mahal kan makin empuk, dia keras. Karena kedulu kalau orang susah makannya roti, tapi roti yang enggak dicampur-campur itu, keras. Ngadu kepada Nabi, saya hari-hari makan roti keras ya Rasul. Tolonglah doakan saya nih biar saya kaya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mendoakan, justru menghibur. Rasulullah mengatakan, Bapak bersyukur jadi orang yang tidak kaya. Sebab mengapa? Mungkin di dunia agak sedikit sengsara, susah hati. Tapi orang kaya itu 500 tahun, orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Ini hadis Nabi ini. Orang yang tidak kaya itu 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang yang kaya. Ini paling tidak menghibur hati kita semua ini. Ini kata Rasulullah nih. Kenapa kok orang yang tidak kaya 500 tahun lebih dulu masuk surga? Karena orang kaya itu hartanya yang halal dihisab, yang haram diazab. Butuh space waktu 500 tahun. Ini tapi bukan berarti nanti pulang dari sini besok Bapak tidak mau kerja. Oh, kenapa Pak tidak mau kerja? Oh, kata Ustadz semalam, daripada nanti kita kaya 500 tahun kita telat masuk surga, udahlah ngopi aja lah di depan rumah. Ya enggak gitu juga. Maksudnya ini adalah kekayaan yang disalahgunakan. Kalau kekayaan dipakai ini Masya Allah. Kami beberapa waktu lalu tuh Masya Allah luar biasa. Iri kami dengan orang-orang kaya yang banyak amal solehnya tuh iri. Makanya kan dalam hadis Nabi kan, kita enggak boleh iri kecuali kepada dua orang. Segala jenis iri itu dosa, kecuali kepada dua orang. Pertama, kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, kita patut iri. Yang kedua, orang yang kaya yang mensedekahkan hartanya, kita boleh iri. Ya Allah, kapanlah saya jadi kayak dia. Orang kaya itu Masya Allah. Asal kita berucap saja. Di kampung kami ada anak yatim. Berapa orang? Nih. Masjid kami lagi butuh karpet. Berapa meter? Nih. Di masjid kami lagi mau tambah daya. Mau tambah daya karena setelah dipasang AC rupanya ngejepret. Kipas nyala, son nyala, AC nyala, rupanya turun dayanya, mati lampu. Kami butuh naik daya. Berapa butuh biaya? 30 juta. Besok ambil. Masya Allah, iri kami kepada orang-orang yang begitu. Maka jangan sampai ini disalahpahami. Silahkan kaya, bahkan kejar kekayaan itu, tapi niatkan semoga dengan bertambahnya kekayaan, bertambah amal soleh dan sedekah jariah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Jamaah sekalian tentang ayat. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa itu? Mau makopkan tanah dengan rumah ke masjid, tapi setelah diwakafkan tapi nunggu meninggalnya orang itu, hukumnya bagaimana setelah diwakafkan tapi masih ditempati nunggu meninggal, tapi anaknya sudah setuju semua kan? Kalau rumah sama tanah itu mau diwakafkan setuju semua anaknya.
Yang saya tanyakan, kita masih nempati misalnya sampai meninggal nanti. Padahal ini sudah diwakafkan ke masjid. Hukumnya bagaimana? Berarti si pemilik harta itu masih hidup. Pemilik rumah dan tanah ini masih hidup. Oh, ya. Begini. Cara yang paling baik kalau sudah berniat untuk diwakafkan, apalagi sampai membuat tanda wakaf, kan nanti itu diurus surat kan, bahwa betul rumah ini bukan milik pribadi lagi, ini wakaf sudah. Nanti boleh digunakan untuk khalayak ramai, mungkin untuk keperluan masjid apa. Cara yang paling baik kalau saat itu sudah berniat diwakafkan, ya saat itu juga tak boleh dipakai. Misalnya, saya punya satu mushaf Quran. Saya berniat diwakafkan. Saya sudah bilang ke pengurus masjid, ini saya mewakafkan satu mushaf Quran di Masjid Baitul Salam. Terus saya bawa pulang lagi. Ya bukan wakaf namanya. Jadi milik pribadi. Kalau wakaf nggak boleh kita gunakan secara personal. Harus digunakan oleh seluruh jamaah. Kan begitu. Oleh seluruh umat. Kan begitu. Jadi kalau niatnya diwakafkan, ya harus diserahkan sedari awal. Dikosongkan. Nggak boleh dipergunakan. Ya nggak jadi wakaf jadinya. Kecuali mungkin beliau bermaksud untuk wasiat. Gini. Harta kita berpindah kepemilikan itu dengan 3 cara. Pertama namanya hibah. Hibah itu saya menghadiahkan harta saya kepada orang atau kepada yayasan, kepada masjid saat saya masih hidup, dan harta itu berpindah kepemilikan sejak saya berniat mengakadkan. Itu namanya hibah. Yang kedua wasiat. Wasiat itu harta kita akan berpindah kepada orang lain dengan syarat kalau kita sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Bisa kalau misalnya nanti sebenarnya beliau itu mau mewakafkan, tapi mungkin cukup berat kalau beliau sendiri masih hidup. Mungkin begitu, kita nggak tahu. Mungkin begitu. Maka solusinya adalah wasiat. Buat surat wasiat. Mumpung beliaunya masih sehat nih. Itu enggak apa-apa nih. Buat surat wasiat bahwa saya bertanda tangan di bawah ini betul adalah pemilik lahan dan bangunan ini, surat-surat apa segala macam, dan saya ketika sudah wafat nanti akan menjadikan ini sebagai wakaf untuk Masjid Darussalam yang bertanda tangan di bawah ini, yang menerima pengurusnya siapa? Nanti materai ada Pak Imam, ada Pak DKM, ada siapa warga saksi, ada materai 10.000. Nanti itu akan berlaku menjadi wakaf ketika beliau sudah wafat. Nah, jatuhnya itu wasiat. Kalau misalnya khawatir beliau berat hati, kalau beliaunya masih hidup, karena mungkin itu beliau rumah satu-satunya, mungkin kita tidak tahu, maka solusinya adalah wasiat. Sah-sah saja. Tapi kalau diniatkan wakaf dari sekarang, ya tidak boleh ditempati. Tidak boleh kalau diniatkan wakafnya dari sekarang. Tapi kalau diniatkan wasiat boleh. Nanti kalau saya meninggal, ini saya akan wakafkan, ini akan saya sedekahkan, ini saya akan bagikan kalau saya sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Maka solusinya kalau mampu ya wakafkan sekarang supaya pahalanya langsung dapat. Kan ketika dimanfaatkan langsung dapat. Tapi kalau enggak sanggup, enggak juga ada paksaan dalam Islam, maka buatlah wasiat. Gitu, buatlah wasiat baru nanti ketika beliau sudah wafat, dan harus ada ahli waris yang menjadi saksi ya. Ahli waris beliau, entah istrinya, entah anaknya, itu wajib. Karena nanti kalau tidak ada saksi dari ahli waris, ini masalah nih di kemudian hari. Bapaknya ikhlas, anaknya nagih-nagih. Ini masalah. Gitu. Minta lagi. Oh, itu banyak. Banyak orang tua yang solih, tapi anaknya tidak solih. Dulu sudah diniatkan mobilnya untuk operasional masjid, diniatkan lahannya untuk lahan parkir masjid. Begitu bapaknya sudah meninggal dunia, ditagihnya ke pengurus masjid. Ini tanah bapak aku ini dulu. Mana buktinya kalian? Salahnya pula pengurus masjid tidak ada surat. Sudah. Gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Jamaah silakan. Assalamualaikum.
Masalah harta warisan itu semenjak yang punya harta itu ada nggak jangka waktunya baru boleh dibagikan harta warisan? Setelah dia meninggal entah 3 hari, entah 7 hari. Oh, Masya Allah. Ya. Berarti pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk membagi harta warisan? Begitu ya? Masya Allah. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama dari Suriah, beliau mengatakan begini, setelah merangkum dari 4 mazhab itu, beliau menyimpulkan bahwa harta warisan itu wajib dibagi secepatnya. Kapan itu secepatnya? Hari ini almarhum meninggal. Nanti malam ahli waris dikumpulkan kalau bisa. Bahkan ulama memberikan bahasa begini, bagilah harta warisan itu sebelum makam almarhum tanahnya kering. Kalau masih 1 hari 2 hari dimakamkan, tanahnya kan masih basah. Masih ada bunga-bunganya. Masih ada bekas kemarin disiram-siram. Selagi tanah kuburan itu masih basah, segera bagi harta warisan. Kenapa harus segera? Paling tidak manfaatnya 2. Manfaat pertama, akan meminimalisir perselisihan, sebab ahli waris itu hatinya masih berkabung. Masih berduka cita atas kepergian almarhum almarhumah. Jadi insya Allah lebih, kalau kata orang Jawa, lebih legowo, lebih menerima. Karena hatinya masih lembut. Tapi kalau sampai 1 tahun 2 tahun belum juga dibagi harta warisan itu, dah lupa kepada almarhum, dah lupa kepada almarhumah, lebih ingat kepada cicilannya lagi, lebih ingat kepada bisnis dan usahanya lagi, maka lebih berat itu. Yang kedua, khawatir kalau harta warisan itu telat dibagi sampai ada ahli waris yang lain yang meninggal. Contoh, yang tadi 5 anak ya, bapaknya meninggal dunia, punya anak 5. Berarti kan 5 orang ini kan ahli waris. Ternyata harta bapak yang udah meninggal ini nggak dibagi-bagi. Setahun belum dibagi, 2 tahun belum dibagi. Tahun ketiga, dari 5 anak ini ada 1 yang meninggal. Harta warisan bapaknya belum dibagi. Ada 1 ahli waris yang meninggal. Berarti kan sisa 4. Itu akan lebih rumit cara perhitungannya. Dan kemungkinan besar salah. Cara berhitungnya sesuai dengan syariat, itu kemungkinan besar salah. Kenapa? Harta waris belum dibagi sampai ada ahli waris yang lain yang wafat. Itu polemik lagi itu. Lebih berat lagi tanggung jawabnya. Itu tujuannya. Sementara kan hari ini kan bapak kita meninggal. Belum dibagi. Dengan alasan emak masih hidup. Nanti emak kita sudah meninggal baru kita sibuk. Ya kan? Padahal emak kan dulunya ahli waris kan. Sampai emak meninggal pun harta warisannya tidak dibagi. Emak sudah meninggal, kita bersaudara sampai ada 1 orang lagi yang meninggal dunia. Gimana nih? Barulah datang ke Ustadz. Jadi ceritanya begini Ustadz. Ceritanya aja 1 jam. Ustadz pening itu. Gimana cara saya mikir harta warisannya ini? Dia mikirin harta warisan. Lebih peningnya yang dia hitung tuh harta orang, bukan harta sendiri. Ustadznya tidak dapat apa-apa. Bantu hitung aja. Ikut pening, nggak ikut dapat. Karena kan Ustadz bukan ahli waris. Jadi dia tidak dapat. Maka itu harus dibagi segera. Dan bahkan ada 1 riwayat yang menyebut banyaknya ahli kubur yang disiksa itu bukan hanya karena dosanya sendiri, tetapi karena disebabkan harta waris yang tidak dibagi sesuai syariat. Maka nanti kita sebut, betul. Maka kita mesti sampaikan nih kepada abang kakak kita, adik beradik kita nih, bersaudara kita nih. Bang, kakak, adik, kalau kita memang betul sayang kepada bapak kita almarhum, kalau memang betul sayang kepada emak kita almarhumah, maka yuk kita bagi ini sesuai syariat. Karena kalau kita sembarangan ini bagi, yang merasakan siksaannya nanti bukan hanya kita. Emak kita lebih dulu disiksa sama Allah. Bapak kita lebih dulu dipanggang sama Allah. Gara-gara kita nih. Ini bukan harta kita. Ini harta peninggalan beliau. Beliau dulu yang berpeluh keringat. Beliau dulu yang banting tulang. Kita hanya tinggal terima. Maka jangan sampai kita bertengkar. Bagi aja sesuai dengan syariat. Paling tidak ini meringankan siksaan beliau di alam kubur. Dengan kita dibagi sesuai dengan syariat. Gitu. Secepatnya. Dan sekali lagi, datangkan orang yang ahli. Karena misalnya bapak ahli waris nih. Bapak 5 bersaudara. Kalau pembagian waris itu bapak sendiri yang ngomong, bisa jadi saudara yang lain komplain.
Oh kok saya dapat cuma segitu? Ini akalan-akalan kamu aja nih kayaknya. Maka datangkan orang yang ahli. Mungkin tokoh masyarakat yang mengerti tentang pembagian warisan atau ustadz-ustadzah atau sesepuh yang didengar di keluarga itu, datangkan. Dudukkan. Nih kami semua nih ustadz, kami ini ahli waris. Harta mak bapak kami almarhum almarhumah sekian. Berapa nih hasil kami? Nah, nanti ustadz itu. Ya, sekian nih catatannya. Silakan bagi. Itu secepatnya jauh lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Meninggal tuh. Ini ibunya masih ada. Ada kebun tuh 2 bidang. Anaknya 4. Dia langsung ahli waris ke anaknya, setengah bidang. Tapi anaknya kan 2 laki-laki, 2 perempuan, sama rata aja gitu. Tapi orang tuanya yang perempuan tak dapat lagi. Karena orang tuanya kan udah naikkan haji, yang perempuan tadi. Ya, ibu yang tadi udah naik haji, sudah naik haji, dibagikan tuh kebun tadi itu. Hujan. Awalnya pakai duit kebun itu. Sesudah naik haji baru dibagikan anaknya kebunnya. Gimana tuh hukumnya itu? Ibu dan anak itu sama-sama ahli waris. Jadi ibunya mesti dapat, anak-anaknya juga mesti dapat. Karena ya harus dapat juga beliaunya. Kalau ibunya tidak dapat, kita zalim. Ibu itu kan ahli waris juga, ya meskipun bagiannya tidak sebanyak anak-anak. Dapatnya hanya 1/8 saja. Dari total harta warisan, dapatnya 1/8. Berhak beliau. Nanti setelah 1/8 ini dipotong untuk ibunda, barulah sisanya kita anak beranak. Anaknya 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Hartanya misalnya anggaplah 1 miliar. Anggap aja 1 miliar, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Gimana cara ngitungnya? Karena konsepnya di dalam Al-Quran, 1 anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jangan 1 miliar dibagi 4. Kalau 1 miliar dibagi 4, nanti dapatnya rata ini. Tidak boleh. Harus 1 miliar dibagi 6. 1 miliar, kita hitung nih. Ece-ece aja. Anggap aja uang kita 1 miliar. Waduh, sudah insya nih. Gak apa-apa, kita hitung. 1 miliar. 1 miliar tuh nolnya berapa? 9. Tuh 23, tuh 23. Bagi 6. Iya, kurang lebih. Berarti anak-anak perempuan 1 orang kurang lebih dapat 160. 150 kasarnya lah. 150 juta 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki dapat 300 juta. Jadi 4 itu, 2 anak laki-laki masing-masing dapat 300 juta, 2 anak perempuan masing-masing dapat 150 juta. Tapi sekali lagi, 1 miliar tadi sudah dipotong 1/8 untuk ibunda, karena ibunda juga ahli waris. Gitu. Jangan dibagi rata. Ini nanti dibagi rata jadi soal ini. Gitu ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.